Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarh Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada babun na'ati, bab tentang na'at. Qala al-muallif rahimahullah, an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Penulis yaitu Ibnu Ajurrum rahimahullah mengatakan, na'at adalah tabi' bagi man'utnya pada rafa'nya, nasabnya dan khafatnya. Begitu pula pada ma'rifah dan nakirahnya. Taqulu, engkau katakan, qama Zaidun al-aqilu, telah berdiri Zaid yang berakal. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila, aku melihat Zaid yang berakal. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, dan aku melewati Zaid yang berakal. Taib. Kemudian Syekh Muhyiddin mengatakan, wa aqulu, dan aku katakan, an-na'tu fil lughati huwal wasfu. Na'at secara bahasa adalah al-wasfu, sifat, ya, secara bahasa adalah sifat. Wa fi istilahin nahwiyina, dalam istilah ahli nahwu, huwa tabi'ul mushtaqu. Na'at ini adalah tabi' yang mushtaq, ya, tabi' yang dia adalah mushtaq. Awil mu'awwalu bil mushtaqi, atau dia yang ditakwil dengan mushtaq. Al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arifi, yang dia sebagai penjelas bagi matbu'nya pada ma'rifah, ya, pada ma'rifah. Al-mukhassisu lahu fin nakirati, dan dia sebagai pengkhusus atau yang mentaksis, ya, yang mentaksis matbu'nya pada nakirah, ya, pada nakirah. Taib. Kemudian maksud dari mushtaq di sini yaitu seluruh kata yang menunjukkan atas kejadian atau pelakunya, ya, kejadian atau pelakunya, seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, atau yang semakna dengannya, ya, atau yang semakna dengannya, seperti isim tafdil, sifat musyabbahah, atau sigah mubalaghah. Itu semua itu mushtaq, ya. Baik, itu dia mushtaq. Adapun muawwal bil mushtaq, ya, muawwal bil mushtaq maksudnya di sini adalah isim isyarah, isim mausul, begitu pula zu, ya, zu yang bermakna sahib, ya, dan yang lainnya. Jadi maksudnya yang menjadi na'at nanti, ya, boleh jadi dia dalam bentuk mushtaq, seperti na'atnya berbentuk isim fa'il. Ingat ya, ini isim fa'il, bukan fa'il, ya, tapi isim fa'il. Begitu pula isim maf'ul, isim masdar, ya, isim tafdil, sifat musyabbah atau sigah mubalaghah, itu semua bisa jadi na'at. Begitu pula juga yang ditakwil dengan mushtaq, muawwal bil mushtaq, seperti isim isyarah, ini bisa juga jadi na'at, isim mausul atau zu yang bermakna sahib, dan yang lainnya. Baik. Kemudian maksud dari al-muwaddihu limatbu'ihi, yang na'at ini sebagai penjelas bagi matbu'nya fil ma'arifi, ini kalau matbu'nya itu berupa isim ma'rifah, ya, matbu'nya berupa isim ma'rifah. Misalnya ja'a Zaidun al-aqilu, ini matbu'nya kan Zaidun, maka al-aqilu di sini dia al-muwaddihu li matbu'ihi, dia sebagai penjelas bagi matbu'nya karena dia berupa isim ma'rifah. Baik. Kalau misalnya
matbu'nya ini isim nakirah, maka fungsinya itu al-mukhassisu fin nakirati. Al-mukhassisu li matbu'ihi fin nakirati. Fungsinya adalah mentakhsis, mengkhususkan. Seperti contoh kalimat jaa rajulun karimun. Jaa rajulun karimun. Nah, ini kan rajulun nakirah. Baik. Nah, jadi kita katakan jaa rajulun karimun itu mengkhususkan dari rajulun yang lainnya. Jadi rajulun jenis yang karim saja, telah datang laki-laki yang dermawan. Jadi keluar darinya itu ya, laki-laki yang lain, laki-laki yang mungkin rajulun bakhil keluar darinya ya. Nah ini jadi mengkhususkan yang datang ini hanya laki-laki yang dermawan saja. Itu maksudnya mukhassis. Baik, mukhassisulahu fin nakirati. Karena matbu'nya itu berupa isim nakirah, maka naatnya juga datang dalam bentuk nakirah, yang mana fungsi naatnya ini berfungsi untuk mentakhsis, mengkhususkan. Baik. Kemudian kata beliau, wan na'tu yanqasimu ila qismaini. Naat terbagi menjadi dua. Al-awwalu an-na'tul haqiqi, wal tsani an-na'tus sababi. Yang pertama naat hakiki dan yang kedua adalah naat sababi. Amma an-na'tul haqiqi, adapun naat hakiki, fahuwa ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'uti. Naat hakiki, maka dia adalah naat yang mengangkat dhamir yang tersembunyi yang kembali kepada man'utnya. Baik. Maka naat ini berfungsi untuk mengangkat atau menghilangkan dhamir yang mustatir, dhamir yang tersembunyi, yang dhamir ini kembali kepada man'utnya. Nahwu jaa Muhammadun al-aqilu. Nah, ini kalimatnya jaa Muhammadun al-aqilu, maka naat hakiki di sini al-aqilu. Mana dhamir yang tersembunyi? Ya, dhamir yang tersembunyi itu yaitu dhamir huwa. Jadi kalimatnya jaa Muhammadun huwal aqilu. Ketika datang al-aqilu, maka huwanya ini terangkat, ya, dhamirnya terangkat. Fal aqilu na'atun li Muhammadin. Maka al-aqil ini adalah na'at bagi Muhammad. Wa huwa rafi'un li dhamirin mustatirin. Dan dia adalah kata yang mengangkat dhamir yang tersembunyi. Takdiruhu huwa. Takdirnya dhamir itu adalah huwa ya'udu ila Muhammadin, yang dhamir ini kembali kepada Muhammad. Taib, telah datang Muhammad yang dia adalah orang yang berakal. Itu sebenarnya seperti itu kalimatnya. Ketika datang al-aqilu, maka menjadi jaa Muhammadun al-aqilu, telah datang Muhammad yang berakal. Nah, sudah terangkat dhamir mustatirnya. Di situ ada dhamir mustatir yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Baik. Wa amma na'atu sababi, adapun na'at sababi, wa fahuwa ma rafa'a isman zahiran muttasilan bidhamirin ya'udu ilal mat'ud bidhamirin ya'udu ilal man'uti. Adapun na'at sababi adalah na'at yang mengangkat isim zahir yang bersambung dengan dhamir, yang mana dhamir ini kembali kepada man'utnya. Nahwu jaa Muhammadun al-fadilu abuhu. Taib, jaa Muhammadun al-fadilu abuhu. Telah datang Muhammad yang mulia itu bapaknya. Nah, taib, yang mulia bapaknya. Taib, telah datang Muhammad yang mulia bapaknya. Fal fadilu na'tun li Muhammadin. Maka al-fadil ini na'at bagi Muhammad. Wa abuhu fa'ilun lil fadili. Sementara abuhu adalah fa'il bagi kata al-fadil. Nah, makanya kalimatnya tadi telah datang Muhammad yang mulia bapaknya. Jadi yang mulia itu bukan Muhammad, tapi bapaknya yang mulia. Nah, makanya abuhu ini fa'il dari kata yang mulia tadi itu. Jadi bukan Muhammad yang mulia, tapi bapaknya. Taib. Nah, kemudian marfu'un bil wawi niyabatan minad dhammati. Dan abuhu ini adalah fa'il. Fa'ilnya al-fadil, fa'ilnya kata al-fadil. Al-fadil ini, al-fadil ikhwan fiddin azakumullah, sebagai tambahan saja, al-fadil
ini dia bentukan dari isim fa'il. Isim fa'il itu bisa beramal seperti fi'il. Makanya setelah al-fadilu itu muncul isim marfu yaitu abuhu, maka abuhu itu adalah fa'ilnya. Ingat ya, di sini ada perbedaan antara fa'il dan isim fa'il. Yang beramal seperti fi'il itu isim fa'il, bentukan dari isim fa'il. Makanya setelah isim fa'il, ya, isim fa'il itu setelah isim fa'il yang beramal seperti fi'il, maka konsekuensinya setelah isim fa'il yang beramal seperti fi'il, itu konsekuensi setelahnya harus ada fa'ilnya. Itu ada fa'ilnya. Makanya abuhu itu fa'il dari al-fadilu. Taib. Marfu'un bil wawi niyabatan minad dhammati. Dia rafa dengan tanda waw sebagai pengganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsati. Karena dia termasuk asmaul khamsah, yaitu kalimat abuhu tadi. Wa huwa mudhafun ilal ha'il lati dhamirun a'idun ila Muhammadin. Dan dia adalah mudhaf kepada ha, ya, yaitu abuhu. Ha yang mana? Hu-nya itu abuhu, ya, mudhaf kepada ha yang dia hanya ini kembali kepada Muhammad. Makanya kalimatnya telah datang Muhammad yang mulia, bapaknya. Nyanya ini kembali kepada Muhammad, bukan kembali ke bapaknya, tapi kembali ke Muhammad. Ini yang dimaksud di sini. Kemudian wa hukmun na'ti annahu yatba'u man'utahu fi i'rabihi wa fi ta'rifihi aw tankirihi sawa'un kana haqiqiyan am sababiyan. Hukum dari na'at, bahwasanya na'at ini mengikuti man'utnya dari segi i'rabnya, dari segi ma'rifahnya atau nakirahnya, baik dia na'at hakiki ataupun na'at sababi. Wa makna hadza, dan makna ini adalah annahu in kana al-man'ut marfu'an kana na'tu marfu'an. Bahwasanya jika man'utnya, atau kita katakan man'ut atau matbu', ya, kan na'at ini kan tabi', maka ada matbu'. Begitu pula man'ut itu pasangannya na'at. Jika man'utnya atau matbu'nya itu marfu', maka na'atnya juga marfu'. Nahwu hadara Muhammadun al-fadilu. Telah hadir Muhammad yang mulia. Maka di sini man'utnya ini Muhammadun. Ya, Muhammadun man'utnya rafa, maka na'atnya pun rafa, al-fadilu. Au hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Baik. Begitu pula Muhammadun di contoh yang kedua ini man'utnya, al-fadilu itu na'atnya, na'at sababi. Abuhu sebagai fa'ilnya. Fa'il dari mana? Fa'il dari al-fadilu yang dia isim fa'il beramal seperti fi'il. Saya ulangi, al-fadilu adalah bentukan isim fa'il yang beramal seperti fi'il, sehingga abuhu itu sebagai fa'ilnya. Wa in kana al-man'utu mansuban kana an-na'tu mansuban. Apabila man'utnya mansub, maka na'atnya juga mansub. Nahwu ra'aitu Muhammadan al-fadila. Ini Muhammadan mansub, al-fadila juga mansub. Au ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu. Baik. Aku melihat Muhammad yang mulia bapaknya. Lihat. Ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu. Jadi tetap al-fadila sebagai na'at dari Muhammad. Kemudian abuhu tetap rafa, ya, karena al-fadila ini isim fa'il yang beramal seperti fi'il, sehingga konsekuensinya setelahnya ada fa'il, yaitu abuhu. Wa in kana al-man'utu makhfudan kana an-na'tu makhfudan. Apabila man'utnya itu khafat, maka na'atnya juga khafat. Nahwu nazartu ila Muhammadin al-fadili. Baik, Muhammadin khafat, al-fadili juga khafat. Au nazartu ila Muhammadin al-fadili abuhu. Aku melihat kepada Muhammad yang mulia bapaknya. Nah, begitu pula Muhammadin man'utnya khafat, al-fadili na'atnya juga khafat. Namun tidak ada pengaruh sama sekali dengan abunya. Abuhu, ya, abuhu tetap rafa karena dia fa'il dari al-fadili, fa'il dari al-fadili. Al-fadili adalah isim fa'il yang beramal seperti fi'il.
Sehingga konsekuensinya ada fa'il setelahnya, yaitu abuhu. Wa in kana al-man'utu ma'rifatan kana an-na'tu ma'rifatan. Apabila man'utnya ma'rifah, maka na'atnya juga ma'rifah. Kama fi jamil amsilati sabiqati, sebagaimana ini ada pada seluruh contoh yang sebelumnya. Wa in kana al-man'utu nakiratan kana an-na'tu nakiratan. Apabila man'utnya nakirah, maka na'atnya juga nakirah. Nahwu ra'aitu rajulan aqilan. Ini rajulan ini nakirah, aqilan juga nakirah. Au ra'aitu rajulan aqilan abuhu. Taib. Nah, ini juga ya, aqilan na'at nakirah, rajulan juga nakirah. Nah, kemudian abuhu, abuhu lagi sama. Abuhu di sini sebagai fa'il dari aqilan, ya, fa'il dari aqilan. Maka aqilan ini adalah isim fa'il yang beramal seperti fi'il, atau kita katakan dia ini berupa isim mushtaq, ya. Jadi contoh-contoh yang kita bawakan tadi, ya, semua contoh yang sudah kita sebutkan tadi yang dia posisinya sebagai na'at, itu semua bentukan dari isim mushtaq, ya, bentukan dari isim mushtaq. Taib. Kemudian summa idza kana an-na'tu haqiqiyan zada ala dzalika annahu yatba'u man'utahu fi tadhkirihi aw ta'nithihi wa fi ifradihi aw tasniyatihi aw jam'ihi. Kemudian jika na'atnya hakiki, maka menambah dari syarat sebelumnya bahwasanya dia juga na'at ini mengikuti man'utnya dari segi muzakkar atau muannasnya. Begitu pula dia mengikuti, na'at ini mengikuti man'utnya dari segi mufrad atau musanna atau jamaknya. Wa makna dzalika, dan makna hal tersebut, annahu idza kana al-man'utu mudzakkaran kana an-na'tu mudzakkaran. Bahwasanya jika man'utnya muzakkar, maka na'atnya juga muzakkar. Nahwu ra'aitu Muhammadan al-aqila. Ini Muhammadan muzakkar, al-aqila juga muzakkar. Begitu pula Muhammadan ini ma'rifah, begitu pula al-aqila juga ma'rifah karena ada alif lam. Wa in kana al-man'utu muannatsan kana an-na'tu muannatsan. Apabila man'utnya muannas, maka na'atnya juga muannas. Nahwu ra'aitu Fatimatal muhazzabata. Ini Fatimata, ya, muannas, ya, begitu pula muhazzabata itu juga muannas. Wa in kana al-man'utu mufradan kana an-na'tu mufradan. Jika na'atnya mufrad, maka jika man'utnya mufrad, maka na'atnya juga mufrad. Kama ra'aita fi hadzainil mithalaini, sebagaimana yang engkau telah lihat di dua contoh di atas. Wa in kana al-man'utu musannan kana an-na'tu musannan. Apabila man'utnya isim musanna berupa musanna, maka na'atnya juga musanna. Nahwu ra'aitul muhammadainil aqilaini. Ra'aitul muhammadainil aqilaini. Jadi aku melihat dua orang Muhammad yang dua orang itu berakal, ya, yang dua orang Muhammad itu berakal. Wa in kana al-man'utu jam'an kana an-na'tu jam'an. Apabila man'utnya jama', maka na'atnya juga jama'. Seperti contoh ra'aitur rijala al-uqala. Ini ar-rijala jamak taksir, al-uqala juga bentukan dari jamak taksir, maka jamak bersama jamak, ya. Ra'aitul rijala al-uqala, aku melihat para lelaki yang berakal, yang mereka itu berakal. Amma na'tu sababiyyu fa innahu yakunu mufradan daiman. Nah, ini perbedaannya. Adapun na'at sababi, maka na'at sababi ini bentuknya, ya, mufradan daiman, selamanya dia mufrad bentuknya. Walau kana man'utuhu musannan, meskipun man'utnya musanna, tetap dia mufrad. Au majmu'an, nah, meskipun juga man'utnya itu jama', tetap dia mufrad. Taqulu ra'aitul waladaini al-aqila abuhuma. Ini taib, al-aqila ini na'at sababi, ya, na'at sababi yang dia bentuknya mufrad, selamanya mufrad. Al-waladaini man'utnya, al-waladaini bentukan dari isim musanna, ya. Abuhuma, abu tetap menjadi fa'il. Humanya ini domir yang kembali kepada al-waladaini. Jadi kenapa na'at sababi ini dia selamanya mufrad? Karena setelah na'at sababi nanti ada domir yang harus kembali kepada
ya, yang harus kembali kepada man'utnya. Ya, ada domir yang harus kembali kepada man'ut. Yang domir inilah yang berkesesuaian, harus berkesesuaian. Ya, tidak bisa beda. Ya, tidak bisa misalnya ra'aitul waladaini al-aqila abuhum atau abuhu. Tetap dia harus abuhuma karena harus kembali ke al-waladaini. Wa taqulu ra'aitul aulad al-aqila abuhum. Ini lagi. Aku melihat anak-anak yang berakal bapak mereka, yang berakal bapak mereka. Taib. Sama juga abu di sini contoh ini sebagai fa'il. Humnya hum kembali ke al-aulada. Jadi itu yang harus kesesuaiannya kalau dalam naat sababi antara man'ut dengan domir yang kembali kepadanya. Wa yatba'un na'tus sababiyyu ma ba'dahu fi tadhkiri aw at-ta'nitsi. Taqulu ra'aitul banatil aqila abuhunna. Taib. Taib, ini ada hukum yang baru lagi ya berkaitan tentang na'at sababi. Na'at sababi mengikuti kata setelahnya. Dari segi apa yang dia ikuti? Fit tadhkiri awit ta'nisi, dari segi muzakkar atau muannasnya. Taqulu ra'aitul banatil aqila abuhunna. Lihat, na'at sababi al-aqila ya, kemudian kata setelahnya itu abu. Al-aqila muzakkar, abu juga muzakkar. Ya, jadi tidak bisa al-aqila ummuhunna, tidak bisa. Ya, tidak bisa karena tidak sesuai. Kemudian wa taqulu ra'aitul aulada al-aqilata ummuhum. Ini juga ya. Al-aqilata ini muannas ya. Muannas, ummu juga muannas. Makanya dia harus sesuai. Taib, ra'aitul aulada al-aqilata ummuhum. Jadi ini yang dimaksud di sini. Na'at sababi mengikuti kata setelahnya dari segi muzakkar atau muannasnya. Taib. Sebagaimana contoh yang pertama al-aqila abuhunna, ya, hunnanya harus memang kembali harus sesuai dengan man'utnya, banat, ya, banat kan hunna. Begitu pula hum, ya, hum ini kembali ke al-aulad, al-aulad laki-laki, ya, harus sesuai. Maka al-aqilata ummu, al-aqilata ummu ini harus sesuai dia, sama-sama muannas. Begitu pula al-aqila abu, ini harus sesuai. Baik. Fatalakhasa min hadzal idahi anna an-na'ta al-haqiqiyya yatba'u man'utahu fi arba'atin min asyaratin. Ya. Maka ringkasan dari penjelasan ini bahwasanya na'at hakiki mengikuti man'utnya pada 4 perkara dari 10 perkara. Taib, pada 4 perkara dari 10 perkara. Kata beliau, wahidun minal ifradi wat tasniyati wal jam'i. Mengikuti yang pertama, salah satunya mengikuti dari segi mufrad, musanna dan jamaknya. Wa wahidun minar raf'i wan nasbi wal khufdi. Salah satunya mengikuti dari rafa, nasab dan khofatnya. Wa wahidun minat tadhkiri wat ta'nisi. Salah satunya mengikuti dari segi muzakkar dan muannasnya. Wa wahidun minat ta'rifi wat tankiri, dan yang salah satunya lagi yang keempat itu mengikuti dari ma'rifah dan nakirahnya. Jadi harus 4 ini terpenuhi baru bisa disebut sebagai na'at hakiki. Taib. Kalau jumlahkan juga dari mufrad, musanna, jama, begitu pula rafa, nasab, khofat, begitu pula muzakkar, muannas, begitu pula ma'rifah dan nakirah, itu semuanya 10. Ya, 10. Totalnya ada 10 perkara. Ya. Na'at hakiki ya, mengikuti man'utnya itu mengambil masing-masing 1 dari 10 ini. Ya, dari pembagian ini masing-masing ambil 1 menjadi 4 berarti. Kan jadi ada 4 pembagian, ya. Taib. 3 itu pembagian pertama mufrad, musanna, jama, ini pembagian pertama. Pembagian kedua rafa, nasab, khofat. Pembagian ketiga muzakkar, muannas. Pembagian keempat ma'rifah, nakirah. Masing-masing dari pembagian ini na'at hakiki mengambil masing-masing salah satunya supaya dia sesuai dengan man'utnya. Kapan saja dia terjadi berselisih, ya, tidak mengambil atau hanya mengikuti 3 hal saja, maka tidak bisa disebut sebagai na'at hakiki. Baik.
Kemudian wa na'tus sababiyyu yatba'u man utahu fi itsnaini min khamsatin. Nah, ini lagi. Sementara na'at sababi mengikuti man'utnya pada 2 perkara dari total 5 perkara, ya, pada 2 hal dari total 5 hal. Taib. Wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafdi. Nah, perkara yang pertama, dia salah satunya mengikuti dari rofa, nasab dan khofatnya. Wa wahidun minat ta'rifi wat tankiri, dan yang salah satunya dia mengikuti dari ma'rifah dan nakirahnya. Berarti jadi di sini cuma ada 2 golongan, ya, 2 golongan, yaitu rofa, nasab, golongan rofa, nasab, khofat. Kemudian golongan yang kedua yaitu ma'rifah nakirah. Nah, na'at sababi hanya mengambil masing-masing dari salah satu dari golongan 2 golongan ini, sehingga dia mengikuti 2 dari 5 totalnya, mengikuti 2 dari 5 total perkara. Ya, 5 itu yang mana? 5 itu rofa, nasab, khofat, ma'rifah dan nakirah. Itu 5. Mengikuti 2. Nah, 2-nya ini diambil salah satunya saja, masing-masing ini. Apakah dia rofa atau apakah dia ma'rifah? Ya, apakah dia nasab, apakah dia nakirah, apakah dia khofat, apakah dia ma'rifah, apakah dia khofat ataukah dia nakirah. Jadi masing-masing mengambil saja. Wa yatba'u marfu'ahu alladhi ba'dahu fi wahidin min itsnaini wa huma at-tadhkiru wat ta'nitsu. Dan wa yatba'u marfu'ahu, dan dia mengikuti marfu'nya, ya, mengikuti marfu'nya. Na'at sababi ini mengikuti marfu'nya yang datang setelahnya itu, ya. Jadi yang datang setelah yang datang setelah na'at sababi mengikuti marfu'nya hanya dari segi satu hal, mengikuti dari satu hal dari yang totalnya ada 2 hal. Wahuma at-tadhkiru wat ta'nisu. Ya, jadi kalau kita katakan bahwa kata yang datang setelah na'at sababi itu mengikuti na'at sababi hanya pada satu hal saja, ya, hanya pada satu dari 2 hal, yaitu imma dia mudzakkar atau dia muannas, hanya mengikuti itu saja. Wala yatba'u syai'an fil ifradi wat tasniyati wal jam'i, ya, maka dia tidak mengikuti sedikit pun dari segi mufrad, musanna maupun jamaknya, ya, maksudnya ini na'at sababinya. Na'at sababi tidak mengikuti man'utnya dari segi mufrad, musanna dan jamaknya, tidak. Bal yakunu mufradan daiman wa abada wallahu a'lam. Bahkan na'at sababi ini selamanya dalam bentuk mufrad, ya, selamanya dalam bentuk mufrad. Taib, saya ulangi lagi bahwasanya kalau na'at sababi, ya, na'at sababi ini kata yang muncul setelahnya, ya, kayak tadi ini, ya, misalnya ra'aitul aulada al-aqilata ummuhum, ya, al-aqilata ummuhum. Jadi al-aqilata sebagai na'at sababi, ummu ini sebagai apa? Sebagai kata yang datang setelah na'at sababi. Ini, ya, tidak harus sama dari segi alamat i'rabnya, atau saya ulangi, tidak harus sama dari segi status i'rabnya. Al-aqilata mansub, ummu ini rofa, tidak harus sama. Yang harus sama dia itu, yang harus mengikuti hanya dia apakah dia muzakkar atau muannas. Al-aqilata di sini muannas, ya, mengikuti ummunya juga ini muannas. Nah, itu. Tidak harus dia sama, harus apakah dia harus ma'rifah atau nakirah, tidak. Ya, harus dia hanya sama dari segi muzakkar dan muannasnya. Baik, begitu pula na'at sababi mengikuti man'utnya hanya pada 2 hal saja, ya, 2 hal, ya, yaitu hanya pada dari segi status i'rabnya dan dari segi ma'rifah dan nakirahnya. Lihat contoh, ra'aitul aulada al-aqilata ummuhum. Al-aulada ini status i'rabnya mansub, al-aqilata mansub, ini sama, sudah mengikuti. Kemudian al-aulada ma'rifah, al-aqilata juga ma'rifah. Jadi hanya cukup mengikuti hanya 2 hal ini, ya, hanya mengikuti 2 ini. Makanya dia mengikuti 2 dari 5. Jadi cuma 2 hal itu. Berbeda dengan na'at hakiki. Contoh, na'at hakiki harus mengikuti 4 dari 10.
Apa maksudnya 4 itu? Lihat. Ra'aitu Muhammadan al-aqila. Ra'aitu Muhammadan al-aqila. Al-aqila yang pertama, dia status i'rabnya mansub. Sebagaimana man'utnya juga Muhammadan mansub. Ini yang pertama. Yang kedua, al-aqila ini ma'rifah. Ya, sebagaimana Muhammadan juga ma'rifah. Taib. Yang ketiga, ya, al-aqila ini muzakkar. Ya, sebagaimana juga Muhammad muzakkar. Taib. Dan yang keempat, ya, dia al-aqila ini isim mufrad, ya, sebagaimana Muhammad juga isim mufrad. Jadi 4 hal itu, ya, ini yang diingin jelaskan beliau di akhir bab naat ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.